Cherry Bell aku luar biasa. Awalnya itu kita ketemu di, sebenarnya kalau tiga komposer sama Cherry Bell udah pernah sepanggung di acara TV, tapi waktu itu ya nggak ada ngobrol gimana nggak. Kita ngobrolnya tuh justru pertama kali di studio, tapi proyek terpisah. Cherry Bell lagi untuk album Reborn, saya waktu itu sedang mengerjakan proyeknya Feral Bramasta. Terus yaudah akhirnya kita kenalan, ngobrol-ngobrol, dan berteman dari mulai hari itu, mulai deket. 70 berapa? Bukan. Itu tahun 2014. Bulan akhir tahun lalu. Iya, bulan November 2014. Iya, jadi awalnya justru ngobrol sama Feli itu nggak ada niat untuk kerjasama atau apa, nggak, karena emang berteman aja. Kebetulan yang paling apa ya, banyak kesamaan mungkin kalau dari sekilas obrolan dengan personil lainnya Cherry Bell, paling banyak kesamaan tuh Feli justru. That's why chemistry-nya lebih dapat. Nah, barulah setelah tahu bahwa dia punya lebih kenal lebih jauh, dengerin lagu-lagu Cherry Bell, baru ngeh Feli ini punya suara yang unik gitu, yang mungkin kalau di grupnya tidak terlalu menonjol, artinya tidak terlalu jadi mainnya karena kan rame-rame. Ternyata ketika nyanyi sendiri dia punya karakter yang unik, yang buat saya tertarik untuk wah, kayaknya kalau bikin project duet seru nih dengan yang punya karakter suara kayak gini. Bukannya Cherry Bell punya dunia sendiri gitu ya? Ya betul, Cherry Bell punya dunia sendiri San. Jadi Soalnya bisa dipaksa-paksa sama dia ya. kalau sama Kak Bambi kan udah kenal memang, tapi baru ketemu Mario itu pas yang di studio 8. Terus dia lagi nyanyi sambil main gitar gitu. Terus aku tuh nggak tahan gitu kalau misalnya denger orang nyanyi, apalagi sambil main gitar. Habis itu aku tanya lah sama Charlie, itu siapa? Hah, nggak tahu. Tanyain dong gitu. Terus dipanggil lah sama Charlie, kakak ini ada yang nyari di depan. Habis itu Mario ke depan, terus aku dinyanyiin. Mulai dari situ tuh jatuh hati sama suaranya. Habis itu diajakin duet, ya mau lah. Kita masing-masing masih sama Cherry Bell sih. Maksudnya walaupun udah bisa jalan sendiri, Cherry Bell-nya masih tetap mau promo album ketiga juga. Terus kegiatan masing-masing sih sekarang. Ya, sama tiga komposer juga sedang workshop untuk album pertamanya nanti rilisnya Desember. Nah, sambil itu menunggu itu, saya sih masih bikin lagu untuk penyanyi lain. Akan rilis tahun ini dari Marcel, yang kebetulan sekarang satu rumah juga kan. Terus ada Rio Febrian, Feral, masih ada beberapa lagi. Jadi kalau di luar project duet sama Feli, kesibukannya itu. Sebenarnya sama-sama diprioritaskan ya, karena kan memang pertama itu aku tergabungnya di Cherry Bell dulu, baru ketemu Mario. Tapi berhubung Cherry Bell-nya sambil nunggu album ketiga, jadi bisa didahuluin yang duet. Cuma dua-duanya sama-sama didahuluin ya, karena kan masih bisa bagi waktu. Iya, setuju. Tanggal 19 Maret nanti kita bikin. Syutingnya, sutradaranya didatangkan langsung dari Jerman, namanya Sandi. Untungnya karena kita kerja berdua sekarang, lagu Berjanji Setia ini kita jadi sering ketemu ya. Iya. Sering latihan bareng, terus sering latihan fisik bareng. Terus kalau aku kosong, aku juga suka nemenin Mario. Kalau Mario kosong, suka nemenin aku. Jadi gantian sih. Cuma ada sih waktunya kita berdua sama-sama sibuk. Jadi nggak bisa Benar-benar nggak bisa ketemu, ada sampai 2 hari 3 hari itu nggak ketemu. Tapi untungnya karena ada pekerjaan
bareng ini, jadi tiba-tiba entah ada interview bareng ketemu yang tadinya mungkin nggak ada plan ketemu gitu. Bagus ya. Iya enak kan. Kalau idola Feli pasti saya. Nah, kalau saya sih saya itu yang bikin saya mau menjadi musisi itu saya dengerin The Beatles. Saya belajar main gitar tuh dengan The Beatles. Terus saya belajar main piano itu karena saya mendengarkan karya-karyanya Ahmad Dhani sama Mas Yovie Widianto dari dalam negeri. Kalau yang membuat saya menjadi penyanyi itu saya suka banget sama Brian McKnight sama Justin Timberlake. Maksudnya Justin Timberlake era belakangan sih, tapi dari zaman jadi NSYNC saya juga udah suka gitu karena unik aja orang. Kalau aku anaknya random, dengerin lagu dulu, kalau suka baru dengerin terus gitu. Justin Timberlake juga ya. 3 komposer suka kan? Suka. Salah bener. Ternyata ya gitu. Random kalau aku, pokoknya harus dengerin lagunya dulu, kalau suka terinspirasi nanti dari situ. Oh tapi kita berdua punya satu influence baru setelah kita dua. Kita berdua suka Maria Sandi jadi. Iya kan? Karena kita belajarin lagu-lagunya Maria Sandi juga ya. Belajar lagu rohani, biar lebih kusyuk gitu ya. Kalau Hari Musik Nasional sih, kalau menurut saya bukan lagi pantas lah akhirnya ada gitu ya. Karena pengertian musik sendiri kan buat orang mungkin beda-beda. Kalau buat saya dan mungkin beberapa yang juga terwakili perasaan, musik itu kan sebenarnya makanan bagi jiwa ya. Kalau bisa hampir setiap orang tuh di sepanjang hidupnya pasti di setiap hari dia dengar musik gitu. Kayak misalnya saya sih dulu mengambil contoh kalau dari hidup saya aja contohnya. Kalau saya lagi jatuh cinta saya dengar lagu. Ketika saya akhirnya pacaran sama orang yang saya cinta, saya punya lagu lain lagi. Dan ketika putus bukannya saya jadi nggak mau denger lagu, saya cari lagu tapi lagu galau gitu. Jadi tetap aja akhirnya jadi kayak satu hal yang mengisi hidup gitu kan musik itu. Dan banyak yang mungkin bukan pelaku industrinya seperti saya tapi juga penikmat. Jadi Hari Musik Nasional sih senang ada gitu. Terima kasih kepada pemerintah yang memberikan itu. Dan kalau industrinya ya semoga lebih sehat lagi seperti apapun yang bisa menjadi produksi sebenarnya kan kalau emang sistemnya tepat ya, kayak RBT sempat tinggi sekali terus sempat hilang karena kasus SMS berlangganan yang kasus itu sekarang sudah mulai ada lagi. Itu kan salah satu produk musik walaupun bukan dalam bentuk CD atau apa yang kita beli dan kita nikmatin. Ini yang penting orang yang telepon, tapi ya apapun itulah digital, musik digital. Pinginnya sih industri musiknya lebih rapi, lebih baik di Indonesia supaya hak-hak pelakunya juga sampai ke orang-orang yang berhak. Setuju. Komposer banget tuh komentar. Kalau Uwer sih memang sering dengar juga kalau Korea gitu, karena beberapa dari anak Cherry Bell kadang suka dengerin Korea, jadi aku pun keikut untuk ngedengerin itu. Sebenarnya seru-seru aja sih musik Korea itu, banyak banget yang bisa dibikin dance, jadi lebih ceria nuansanya. Jepang? Kalau Jepang sih aku nggak terlalu ya. Kalau saya karena tumbuh di 90-an, jadi tua ya. Enggak. Jadi saya dulu tuh awalnya tertarik dengan musik di akhirnya ya, selain musik barat, selain musik bule, maksudnya selain British dan black music ya, R&B yang gitu, dan musik Indonesia, saya tuh waktu itu mulai tertarik sama musik Jepang itu karena nonton film-film Jepang yang serial Jepang yang ada di Indonesia gitu. Jadi dulu tuh 90-an tuh ada Tokyo Love Story, itu lagunya enak. Terus ada Ordinary People itu juga enak gitu. Yang akhirnya ada beberapa warna notasi dan musiknya yang di Indonesia tuh bisa diterima dengan baik gitu. Jadi kalau dijadikan influence sangat bisa. Ya. Terus kalau Korea mungkin ya di era 2000-an akhir itu, saya sih juga pernah terinfluence sekali. Saya pernah bikin lagu Cinta Dua Hatinya Afgan. Itu saya setelah dengerin lagu-lagu Korea, popnya, tapi bukan K-pop yang dance-nya ya, yang balladnya. Karena kalau iya dapat banget. Jadi mereka tuh unggul di penggarapan musik
di genre tertentu ya kalau K-pop sih sukses banget sih sebenarnya. Kalau yang boy band dan girl band itu sampai ke Eropa loh gitu, sebelum eranya One Direction kan ya. Terus kalau yang galau-galaunya nggak tahu, kalau saya pribadi memang penikmatnya kalau nonton. Mama saya tuh DVD Korea lengkap banget kan. Nah, kalau ada lagu yang enak tuh pasti saya bilang, "Mah, nanti kalau udah nonton DVD-nya simpenin buat aku karena aku perlu denger." Kadang-kadang apa ya, penggunaan soundnya, terus tema cerita itu kan sebenarnya bahasa Korea, tapi kan kalau kita sekarang ada Google kita bisa cari itu makna liriknya. Nah, tema-tema yang diangkat juga suka bagus gitu, nyentuh banget gitu. Kalau menurut saya sih antara Jepang dan K-pop itu cukup berpengaruh, dan nggak cuma di Indonesia sih sebenarnya, sampai ke dunia kok K-pop tuh kemarin gaungnya. Sebenarnya kan setiap negara itu punya karakter lagu masing-masing, tapi kita juga harus optimis ngelihat Jepang dan Korea ini bisa maju, jadi kita juga harus maju dengan musik kita. Iya, jadi sebetulnya benar yang dibilang Feli, setiap negara tuh pasti kan punya warna, punya ciri. Nah, ke salah satu keunggulannya Korea K-pop itu kemarin kalau aku lihat itu bagaimana mereka sistemnya juga udah berjalan dengan baik. Walaupun banyak yang bilang ya iyalah itu kan ngetek sistem di Amerika apa segala macam. Ya yang penting it works well gitu. Nah, Indonesia sebenarnya kalau mau membenahi itu semua ya bisa sih sebetulnya. Kayak sekarang kan sudah mulai merajai musik sendiri katanya. Di negeri sendiri itu kan udah bagus. Gimana sekarang keluar ada beberapa kita bisa sebut artis Indonesia yang akhirnya sudah sampai di luar dan bisa diterima juga. Ya kalau optimis dan kalau yang lingkupnya negara-negara tetangga sih, kalau menurut saya Indonesia sudah sangat berhasil, karena terakhir 3 komposer tour di Malaysia aja juara chart di radionya kan lagu kita, ada Judika, ada C12 waktu itu. Jadi dan Singapura juga kayak lagu saya di Afgan di Singapura tuh meledak sekali. Jadi sebetulnya bisa, dan saya banyak kok akhirnya dapat klien yang membeli lagu itu dari negara sana gitu, karena mereka aja mencari pencipta lagu dari Indonesia gitu. Itu bukti bahwa karya kita sebenarnya bisa kalau memang kita mau. Jadi kalau optimis. Dukungan pemerintah untuk musik Indonesia sangat perlunya pertama ya itu tadi sistem royalti. Kayak sekarang saya sebagai pencipta senang sekali performing rights itu sudah mulai diatur. Di Amerika kan sudah beberapa tahun yang lalu. Kayak kemarin ada konser solois itu pencipta mendapatkan haknya karena lagunya dibawakan. Dulu performing rights mungkin tidak terlalu diperhatikan. Itu satu langkah maju sih. Tinggal PR lainnya memang masih banyak gitu yang perlu dikerjakannya bersama-sama sebetulnya. Kayak pembajakan tuh kadang-kadang kita kan nggak bisa salahin juga, ya banyak sih dosa di sana sininya, cuman ya kayak kalau barangnya ada ya orang beli, kalau barangnya nggak ada orang mau beli gimana caranya kan. Berarti kan pertama bagaimana sih bajakan ini nggak ada gitu. Terus ya banyak lah sistem mulai dari publishing, managerial artist, perusahaan rekaman, kontraknya yang masih belum seperti di sana di Amerika ya, kalau saya boleh contoh. Bukannya kita harus ngiblat enggak, tapi mereka kan yang industrinya lebih maju. Gimana Bapak? Ibu gimana namanya? Kan Bapak yang bikin lagu ya, produser kan? Kalau setelah single Berjanji Setia ini sih saya pribadi maunya ada single lagi. Tapi kalau gambaran besarnya saya justru memang melihatnya ini jadi satu langkahnya Feli untuk di luar dari girl bandnya, bagaimana dia bernyanyi sendiri. Jadi kalau setelah ini pun dia mau meneruskan untuk punya album, saya pasti akan bantu. Saya pasti akan kalau dia minta saya akan buatin lagu yang baik. Dan kalau dia mau duet lagi di album itu nanti ada beberapa lagu yang juga bisa. Tapi ya nggak menutup kemungkinan. Saya sih malah kemarin bikin lagu lagi untuk duet lagi sama dia, tapi belum tahu nih apakah itu akan jadi single berikutnya. Mario, aku paling cuma nambahin 1 lirik 2 lirik gitu ya. Susah soalnya jadi komposer itu kalau
kata-katanya nggak tepat tuh jadinya lain gitu maknanya. Iya, jadi proses pengerjaannya setelah jadi lagunya sebelum kita rekam, saya pernah kasih denger ke Feli dan saya tanya kira-kira ada input nggak, ada nggak lirik yang kalau menurut Feli itu enakan sini gimana? Jadi akhirnya ada sih kayak di bagian chorus tuh ada sedikit lirik-lirik yang dari Feli itu ada. Tapi kalau awalnya memang saya yang buat. Pengerjaan kalau penciptaan lagunya itu karena waktu itu iya cepet sih, karena kan waktu itu sebenarnya awalnya ini project iseng nih, tadinya kita nggak niat untuk menjadi master. Awalnya memang karena suka sama suaranya Feli, mau duet udah, medianya gimana nanti entah cuma untuk YouTube atau SoundCloud atau apa ya udah yang penting bikin dulu. Nah jadi kalau proses pembuatan lagunya sih sebetulnya cuma 2 hari, pembuatan lagunya 2 hari sampai penulisan lirik selesai. Cuman kalau proses pengerjaan recordingnya itu sampai mixing mastering sekitar 2 minggu 3 minggu. Bapak Tentang apa? tahu Apa coba? tentang pasangan yang mencintai pasangan itu dengan kekurangannya, jadi harus terima apa adanya dan mencintai kekurangannya. Apakah itu benar? Tentang ya orang yang berjanji setia, yang mencintai kekurangannya, terus berjanji nggak akan berpisah, terus berjanji apapun keadaan yang akan dihadapi, kalau berdua pasti akan bisa dilewati. Kisah nyata nggak? Hah? Kisah nyata? Nyata dong. Nyata ya? Iya, kan kita harus berjanji setia. Nah, alat musik bisa piano sama bisa gitar. Biola. Nggak bisa. Dulu pengen belajar drum nggak bisa. Nggak sempet. Jadi cuma bisa piano sama gitar. Kalau alat musik, aku nggak bisa. Kalau alat salon? Bisa kalau alat salon kan keriting, catok. Paling aku basicnya kan memang nyanyi sama dance. Yes. Kalau acting, foto dan lain-lain memang seiring berjalannya waktu bersama Cherry Bell semuanya diajarin. Apa namanya? Kalau saya sih koleksi yang segala sesuatu yang berbau Manchester United. Kalau saya, jadi ada gelas, kaki, kos kaki, apa udah segala macam, selimut, bantal, jaket. Permen. Iya, itu era saya SD sampai kuliah. Setelah saya kuliah sampai sekarang itu, tapi masih ya kalau saya lihat apa di MU Store yang lucu saya masih beli, saya nggak punya. Kalau sekarang saya mengumpulkan hal-hal yang berbau Superman sama Mario Bros gitu, karena dua karakter itu saya suka. Maksudnya saya banyak sih kayak di Marvel gitu, itu DC di Marvel saya juga suka apa, tapi nggak ngumpulin. Kalau yang ngumpulin Superman, Mario Bros sama MU, 3 itu sih. Kalau aku tuh paling suka dari kecil tuh suka jaket sama sepatu. Jadi kalau ada sepatu sama jaket tuh rasanya pengen beli, tapi nggak tahu sih kapan pakainya gitu. Jadi bisa diturunin ke ponakan aku. Dan tahu dong, di mall kan pasti ada sepatu dan jaket. Hati-hati kalau. Jadi setiap ke mall, aku ke situ dulu ya sebentar. Ke situ juga ya. Oh iya, tapi itu baru banget sih, baru setahun ini. Setahun ini saya ngumpulin sepatu itu Air Max namanya. udara maksimal. Jadi nggak tahu ya, saya pas kalau secara kebutuhan sebenarnya gini, saya agak memiliki postur tubuh yang nggak tinggi kan ya, atau bahasa halusnya kuntet kan gitu. Nah, saya jadi nggak nyaman banget kalau cuma pakai sepatu yang flat teplek atau gitu. Jadi saya memang penyuka sepatu yang ada topsnya. Nah kalau zaman dulu SMA kuliah itu saya suka pakai Air Jordan kan dulu zaman. Nah makin kesini saya lebih mengurangi yang basketan gitu, jadi lebih seneng yang
Air Max setahun terakhir ini sih, dan karena ada beberapa yang limited dan beberapa yang wah ini jarang orang punya nih. Nah itu nggak tahu, punya kesenangan sendiri kalau nggak yang commonly orang pakai. Maksudnya dia juga pakai Air Max tapi kan beda. Sneakers ya, saya ngumpulin sneakers, sama sempet juga ngumpulin topi, cuman akhirnya banyak masukan cuma maksudnya jangan terlalu sering di TV atau tampil tuh pakai topi, orang biar mukanya terus rambut biar jadi ya udah akhirnya si topi itu snapback itu ya di museumkan aja di kamar. Banyak kan sih baju ya, baju ya, casing handphone, casing handphone. Sepatu sih kebetulan aja warnanya sama ya. Iya, sepatu kebetulan kita di. Baju dan casing handphone sih. Menyusul apa lagi? Ya segala macam yang lucu-lucu. Kalau kembar sih kita sih suka-suka aja, bukan tuh maksud mau kayak pasangannya atau gitu, enggak sih. Tapi kan anak mau lucu gitu kan. Kayak tulisan kepotong jadi satu-satu gitu tuh lucu. Mana? Ini ada. Nih. Kayak gini misalnya. Lucu. Ini kepisah tapi kalau digabungin jadinya nyambung. Terus ya nanti semoga suatu hari nanti sih yang kemarin sih. Wow. Amin. Gimana? Ya pasti kalau ke arah sana pasti ada lah. Itu kan namanya kita hubungan serius dan umur sudah belasan lagi nih kita, jadi tiap orang kan memang pasti ingin menikah kan. Cuman kita sih berdua sampai saat ini take our time, jadi kita pelan-pelan saling mengenal karena kan sekali seumur hidup maunya. Jalanin dulu aja yang terbaik gimana. Dan yang pasti saya ini kok menghormati Baby Nur dan Ibu Syafiq. Jadi Baby Nur mau duluan, memang dia lebih tua kan. Tapi ya semoga dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Pasti dong, pasti. Kitanya juga mau off air Iya. ya. Walaupun maksudnya lagu kita kan memang baru satu ini Berjanji Setia, tapi kita juga udah persiapin lagu yang bakal kita bawain nanti, lagunya yang diciptain sama Mario. Ya, jadi untuk kepentingan on air sebetulnya kalau secara materi kita sudah siapin. Jadi memang kalau ada nanti panggilan, ini di luar promo ya, kalau ada panggilan untuk kita ke daerah, kita pasti kayak kemarin kita Surabaya, sebelumnya kita ke Batam, dan ya sedang dealing dengan beberapa pihak. Semoga bisa ke kota-kota lain supaya kita juga bisa sekalian promo radio sana. Bisa ketemu. Buat aku arti fans itu adalah sebagian dari jiwa aku. Jadi jiwa itu kan yang menghidupkan kita. Kalau nggak ada fans kita nggak bakal bisa hidup dan berwarna sampai sekarang gitu. Karena mereka selalu nemenin kita, mereka selalu support kita, mereka selalu ngikutin apa aja sih kegiatan kita. Jadi kita tuh merasa ada yang support banget dengan kehadiran mereka, dan dengan kehadiran mereka juga jadi satu keluarga gitu ya. Karena di Twitter misalnya, walaupun kita nggak bisa ketemu mereka, kita bisa ngobrol sama mereka, bisa cerita-cerita, bisa tanya jawab, banyak yang bisa kita lakuin sama fans-fans kita. Dan kita sebut fans kita itu gabungannya Marvelous. Jadi Mario Feli as. Jadi ya kalau buat ya sama sih, kalau buat saya juga fans itu penting. Dan saya selalu menganggap fans itu apa ya, teman berkarya. Bukan fans tapi friends jadinya. Friends atau fans gitu, ya, family. Karena apa ya, sometimes kan mereka tuh juri yang paling objektif. Kalau Kak jelek Kak pakai baju itu ya, mereka ngomong gitu, dan itu kan masukan buat kita. Oh iya mungkin nggak oke nih pakai baju ini. Dan sebagai dari zaman saya sebagai masih pencipta lagu, sebelum saya nyanyi, saya sudah menganggap fans itu bagian yang sangat penting ya, di luar dari masalah industrinya musik atau gimana. Karena saya nggak mau menjadi pencipta lagu yang bikin lagunya terus asik sendiri gitu. Jadi memang buat saya pendengar itu penting sekali, tanpa harus juga jadi kehilangan jati diri. Makanya perannya sangat penting.
kalau bikin lagu nggak ada yang dengerin, nggak ada yang support, nggak ada yang nunggu karya kita berikutnya ya udah nggak usah bikin album, sendiri aja Bubar. ya kan. Jadi penting sih, dan puji Tuhan sih banyak sekali yang mendukung ketika si duet Berjanji Setia ini rilis, sehingga di kesempatan ini juga saya mau bilang terima kasih untuk Marvelous yang mungkin kita belum bisa ketemu, tapi kalian supportnya sudah luar biasa banget. Ada yang setiap hari ngingetin pasang RBT, ada yang ngajak temennya pasang RBT, ada yang like Facebook atau apa itu. Terima kasih, semangat terus, semoga kita bisa cepet ketemu. Ku akan mencintaimu apapun kekuranganmu, dalam bahagia dan duka, berjanji setia, takkan pernah berpisah, selamanya kita berdua. Dengarlah kasihku, aku mencintaimu. Oke, itu dia ref dari lagu kita yang judulnya Berjanji Setia.